Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Heransyah. Di dalam video bagian ketiga ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya yang dimana saya akan membuat atau menampilkan data perkembangan COVID-19 di Indonesia, yang mana nanti tampilannya itu akan seperti ini. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Kita minimize saja ya. Jadi di video bagian ketiga ini saya akan memasukkan data perkembangan COVID-19 di Indonesia, yang mana data yang saya akan masukkan itu adalah data total positif, total sembuh, dan total meninggal. Dan juga saya akan menambahkan tabel data kasus setiap provinsi yang terkena COVID di Indonesia. Dan datanya itu semuanya akan terhubung ke server Kawal Corona Indonesia atau website Kawal Corona Indonesia. Ya, langsung saja kita buka SEM-nya. Di sini saya sudah kebetulan sudah membuka SEM-nya ya, sudah menjalankan juga Apache dan MySQL-nya. Kita minimize saja. Kemudian kita buka VS Code. Nah, setelah kita buka VS Code, di sini kita terlebih dahulu akan membuka website Kawal Corona Indonesia, yang dimana di sana ada shortcode, yaitu ada API for developer untuk developer website developer yang ingin membuat website update corona itu. Jadi mengambil shortcode-nya dari website Kawal Corona. Sudah membuka websitenya ya. Di sini password yang akan kita ambil. Ini saja. Kembali lagi ke VS Code. Di sini kebetulan juga saya sudah membuka folder yang sedang kita kerjakan, project yang sedang kita kerjakan. Langsung lanjut ke folder controller. Folder application dulu ya, mohon maaf, ke folder controller dan juga ke file home.php. Di sini kebetulan saya juga sudah menyiapkan beberapa coding yang sudah saya ketik sebelumnya, melihat dari video tutorial yang dosen pengampu berikan. Jadi untuk mempersingkat waktu, nanti coding ini, source code-nya ini kita kopikan saja ke project kita dan kita tes apakah berjalan dengan baik atau tidak. Langsung saja kita kerjakan. Dimana di sini ada data, ada shortcode yang ditambahkan di line 9, yaitu dimana fungsinya untuk kita bisa terhubung ke server yang akan kita gunakan, yaitu server Kawal Corona Indonesia. Paste. Setelah itu tambahkan lagi di line 13. Copy and paste. Lalu kita coba dahulu website yang kita kerjakan ini apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jika ada perubahan berarti tidak beres, kalau tidak ada perubahan berarti lancar. Setelah itu kemudian saya akan coba mengupdate data total positif, total sembuh, dan total meninggal ke dalam proyek yang saya buat. Terlebih dahulu kita ke folder application, kemudian ke folder view. Kemudian ke file v_home. Nah, di sini saya akan coba memasukkan datanya ya. Yang pertama itu di line 9. Ini kita ganti terlebih dahulu. Line 9.
Kemudian di line 25 kemudian satu lagi di line 41 dan setelah itu kita coba save terlebih dahulu, simpan, kemudian kita refresh websitenya. Apakah terjadi perubahan? Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa terjadi perubahan di dalam website atau project yang sedang saya kerjakan, sama seperti data yang ada di awalcorona.com. Agak lambat ya akses ke website awal corona ini. Lihat datanya, update-nya sama. Nah, setelah itu kita minimize terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan menambahkan tabel kasus COVID-19 per provinsi yang ada di Indonesia. Kembali ke VS Code. Selanjutnya kita lari ke file v_home. Di sini sudah ya. Kemudian kopikan shortcode yang sudah saya siapkan di sini, line 49. Kemudian di line 55 kita ganti, kita masukkan, memasukkan tabelnya. Line 55 di sini. Setelah itu kita coba refresh browsernya, apakah akan muncul tabelnya. Nah, bisa dilihat bahwa tabelnya sudah muncul. Kita minimize. Terus selanjutnya di sini saya akan memanggil si tabel dari data atau dari server kawal corona Indonesia. Kita kembali sudah ke VS Code. Kemudian kita ke folder application, ke folder controller, dan ke file home.php. Di sini ya, kebetulan ya kita sudah ada di file home.php. Kemudian di line 10 ini kita isikan shortcode yang dari website kawal corona tersebut. Kemudian isikan lagi di line 14. Setelah itu kemudian di tabelnya itu kita ganti terlebih dahulu di v_home. Di line 66 sampai 75 itu kita ganti. Di bodinya yang kita ganti. Setelah itu kita coba refresh websitenya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa
data coronanya, isi dari si tabelnya sudah muncul. Kemudian kita akan merapikan tabelnya kembali ke VS Code terlebih dahulu. Kita minimize di line 68 hingga 62 itu kita ganti juga. Hingga 62. Paste. Setelah itu kita coba refresh ya browsernya. Nah, sudah terlihat agak rapi ya isi dari tabelnya. Kemudian rapikan lagi. Kita lari ke VS Code tetap di file vhome. Kemudian di baris 69 hingga 72 kita 73, mohon maaf, kita ganti lagi. Itu kita coba refresh. Nah, berurutan filenya ya, sudah terlihat lebih rapi. Kemudian kita akan menghapus panel footernya karena tidak digunakan ya panel footernya ini. Kita hapus dari line 79 hingga 81. Sini ya, 127. Kita rapikan dulu. Kita refresh. Nah, sudah terupdate ya, sudah lebih baik. Nah, jadi ini adalah tabel yang sudah berhasil kita buat dan kita isi. Datanya yang kita ambil sesuai dengan data yang diupdate oleh website Kawal Corona. Selanjutnya untuk di video bagian 4 saya akan menambahkan halaman dan menampilkan data dari perkembangan COVID-19 secara global. Mungkin cukup sekian video bagian ketiga kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau video yang mungkin ada beberapa bagian yang terkat. Tadi kebetulan juga Badicam saya error. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.